Selamat pagi semuanya, apa kabar? Gimana yang udah pada vaksin? Ada meriang-meriang nggak? Karena aku merasakan memang agak meriang ya, dan agak sedikit lemas gitu. Tapi nggak apa-apa, buat kesehatan bersama ya. Kita harus namanya tertib vaksin gitu teman-teman, jangan menunda. Oke, sekarang temanya adalah love affair ya. Aku nggak tahu kondisinya kamu cinta segitiga, cinta segi enam, jika cinta antar ponakan paman, I don't know. Tapi di sini intinya bukan itu. Ini kita akan bahas semua love affair ya. Hubungan kalian ke depan itu seperti apa gitu. Aku akan tebar kartu di sini. Aku punya kartu warna-warni yang lucu-lucu di sini. Kita akan ambil kurang lebih 3 kartu ya, untuk mewakili perasaan orang yang suka sama kamu di hubungan ini, dan perasaan dia ke kamu. 3 kartu untuk perasaan dia ke kamu, 3 kartu perasaan kamu ke dia. Oke, kita akan ambil. Aku matanya tertutup ya teman-teman. Aku akan ambil 1, kemudian 2, 3. Kemudian kita ambil kondisi perasaan kamu dan dia. Dari kamu, 1, 2, 3. Di sini aku udah dapat 3 perasaan kamu, 3 perasaan dia. Ada nostalgia, ada animal ya, dan ada color. Kalau kamu di sini nostalgianya banyak ya, dan di sini ada animal yang di tengah. Sebelum kita buka, saya akan biasa pakai bola-bola saya. Di sini aku mau tahu bagaimanakah untuk dia energinya gimana. House ke-8 Cancer, water sign ya, water sign house ke-8. Di sini ada North Node. Nah, kalau udah North Node begini berarti orangnya itu pemandangannya ke depan. Kemudian di sini dia adalah family man, orangnya suka di rumah, nggak suka yang aneh-aneh ya. Kolot, konvensional. Kemudian aku akan buka catatanku sedikit supaya aku nggak lupa, karena jujur aja aku baru tertarik dengan astrologi, dan di sini ada rumah ke-8 yaitu Scorpio. Wow, kamu diserbu sama water sign ya. Ada bisa Scorpio, bisa Cancer. Nanti kita akan buka dari tarot, tapi kita akan melihat emosional dia dulu ya. Emosional di sini, wow, di sini ada word art. Artinya dia ada kekaguman sama kamu. Ketika kamu melihat dia, kamu tuh pengennya ada yang koneksi ya. Memang koneksi kamu sama dia, koneksinya itu memang sudah lama. Aku lihatnya seperti itu ya. Dia kagum sama kamu, dan kamu di sini terkoneksi ya, ibaratnya terkoneksi sama dia. Di sini untuk sekarang dia ada si turtle, dia lebih kalem, dia lebih mengikuti perasaannya ke kamu. Kamu di sini otter, kamu lebih manja ya, kamu lebih pengen diperhatiin gitu loh. Sementara dianya mengikuti keadaan. Misalnya kalau memang nggak bisa ngehubungin kamu sementara kamu pengen diperhatiin terus sama dia. Tapi di sini apa ya teman-teman, seperti pengen ditemenin
gitu loh. Sementara dianya di sini sibuk, bisa aja ya, karena sesuai dengan keadaan. Orangnya tuh nggak yang mencengkram kamu yang gimana, tapi dia kagum sama kamu. Di sini ada wow. Kemudian ada mac and cheese. Kamu di sini ada hanging out at the mall. Oke. Kamu artinya apa? Banyak melihat big picture dari dia. Oke, big picture dari dia itu seperti kamu melihat dia itu bisa jadi kakak, adik, saudara, ya all in one gitu loh. Tapi dia ngaku kamu spesial, sesuatu yang menyenangkan, enak menjalin hubungan sama kamu, ibaratnya tercukupi ya, dari kebutuhan kamu, kebutuhan dia itu tercukupi, misalnya kebutuhan kasih sayang dia, perasaan dia. Lengket, mac and cheese itu kan lengket ya teman-teman. Jadinya dia ini melekat sama kamu gitu loh. Sementara kamu ini adalah orang yang fun gitu loh. Orang yang aku bisa lihat karakternya, dia adalah karakter orang yang introvert. Sementara kamu di sini adalah orang yang lebih ekstrovert. Ya, dia tuh ekstrovert tuh introvert. Kalau kamu tuh sepertinya introvert ke ekstrovert. Jadi agak kebalik gitu ya. Terus aku ngelihat di sini juga dia itu memang apa ya namanya, tidak mau memaksakan satu keadaan yang sebetulnya nggak bisa. Kalau kamu pengen ditemenin terus sama dia, pengen ketemu terus, dianya yang nggak bisa ya. Tapi dia lekat sama kamu, kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu sama siapa, dia tetap lengket sama kamu. Namanya mac and cheese itu sangat lengket ya teman-teman. Taulah kayak apa, seperti itu. Well, orang ini bisa dibilang konvensional. Kemudian emosionalnya itu juga peka ya, dia peka. Dia tahu kalau misalnya kamu itu masih ngarepin dia atau kamu marah sama dia paham banget, dia lebih kayak mengalir gitu. Dia ibaratnya kalem, pelan tapi pasti ya, orangnya nggak buru-buru. Sementara kamu di sini cepet gitu loh. Kemanapun kamu pergi, dia pelan-pelan ngejar kamu, mengikuti arah kamu aja kemana. Kamu kondisikan aja sesuai ya, maksudnya mau kamu yang di atas, mau kamu yang di bawah, terserah whatever. Tapi kalau aku bacanya ini dia, ini kamu. Mau kamu balik ini dia, ini kamu, terserah gitu. Kemelekatan yang ada dari dia ke kamu, mau kamu cakupannya lebih luas gitu ya, kamu di mana-mana, kamu merasa ini merasa itu, dia tetap aja lengket sama kamu. Di mall ini pasti ada yang jual makanan pasta ya kan. Kemanapun kamu pergi ibaratnya pasti merasakan ada kemelekatan, walaupun nggak ada kondisi dalam suatu situasi, kondisinya kamu di mana, dia di mana, beda kota atau gimana, tapi kayak pasti ada perasaan kayak tek gitu lah, kayak kenapa ya, feeling aku kenapa nih sama orang ini gitu kan. Itu ada perasaan seperti itu. Nah, di awal ini aku akan buka dari bukan tarot, tapi kerincingan ini untuk mengafirmasi kira-kira ada apa aja huruf-huruf yang terwakili. Ada M, Q, di sini ada Aries. Kemudian di sini ada Virgo, ada J, ada A, ada huruf G, Q, L, V, C, D, Z, O, S, U, N, Q, X, W, B, T, V, A ya, sama J. Ada G juga dan ada W. Nah teman-teman, itu udah aku sebutkan. Nanti mungkin aku akan taruh gambarnya, aku akan capture. Oke,
Kalian sudah lihat ya untuk gambarnya, udah aku capture. Kemudian kita lanjut untuk tarotnya. Kita akan afirmasi gimana perasaan yang dia alami sekarang ke kamu, dan apakah kalian bisa bersama ke depannya. Hubungan kalian ini seperti apa sih? Mau dibawa kemana? Gitu. Untuk video ini adalah kalau kalian mau yang kayak gini, ya maksudnya nggak masih sama tebarannya, tapi untuk detail itu namanya video deep reading ya teman-teman. Durasinya aku nggak bisa lebih dari kalau yang video deep reading itu 30 menit, kalau yang ini biasanya cuma 15 menitan gitu. Tapi kalau untuk konten ini, ya namanya kita berkonten ya, supaya iklan masuk ya kita harus ada durasinya kayak gitu. Kemudian di sini kita akan cek untuk afirmasi perasaan dia. Perasaan love affair ini, orang yang kamu pikirkan bagaimana? Cambuk. Energinya mungkin sekarang sedang ini ya teman-teman, sedang apa namanya, sulit ya, sulit. Entah ini sulit apa, kita akan cek ya. Oke. Gini, kondisinya kalau aku lihat ini ada, sebetulnya dia itu ada buka jalan lagi sama kamu. Ya, dia mulai starting lagi untuk menghubungi kamu. Mungkin ada beberapa di antara kalian sudah dihubungi atau dia baru mau menghubungi. Oke. Tapi kondisinya sulit. Ini kamu lihat jalan jauh, bisa jadi dia orang jauh tuh kan. Ini ada boat. Jarak kalian ini ketempuh jarak, teman-teman. Oke. Sih. Ini adalah satu hubungan relationship yang sangat-sangat lama. Ya, aku bilang sangat-sangat lama, sangat-sangat awet. Namun, kalian di sini ada jarak. Kalian susah ketemu. Kalian komunikasinya juga mungkin melalui melalui sosial media atau apapun, chatting application apa, atau bahkan ada yang nggak komunikasi sama sekali. Oke? Wow. Kita akan lihat kembali love affair ini. Kebanyakan ya. Kamu jangan pikir dia nggak stres di sini. Ada satu situasi yang ngebuat dia stres. Kalau kamu bilang dia cinta sama kamu, iya. Tapi ada satu situasi, jarak yang membuat dia stres. Dia itu ada niat dan komitmen. Oke? Koneksinya sama kamu di sini memang menyulitkan, ya. Tapi dia di sini tetap still in love with you, nggak berubah. Dia lagi berupaya loh teman-teman, bukan berarti dia nggak berupaya di sini. Tadi jatuh mana ya? Oke. Jadi kalau ini nggak berlaku untuk semua ya, tapi mungkin energi yang terdekat sama aku, orang ini terpisah tempat sama kamu, bisa jadi jarak waktu, aku nggak tahu apa dia di luar negeri atau memang jauh cangkupannya dari kamu, bisa berjam-jam ya, bahkan dia mau ketemu kamu aja susah karena di sini ada gunung. Orang ini
um, bisa jadi ada beberapa yang dia itu sudah menghubungi kamu, tetapi masih belum ada jalan gimana mau ketemu sama kamu. Tapi kamu jangan khawatir, dia ini di sini nggak diem aja, dia itu berupaya untuk keluar dari situasi ini. Oke, di sini ada stres, ada pikiran. Dia tuh pengen banget ngebut ketemu kamu, tapi nggak bisa. Ini ada pikiran di sini. Situasinya nggak memungkinkan, teman-teman. Dia dalam situasi yang ngebuat dia itu nggak bisa nafas gitu loh, kayak terhambat semuanya. Aku nggak bilang ini stuck, tapi terhambat. Dan di sini dia sedang dari situasi ini dia tuh berusaha untuk mendapatkan satu perubahan, ya, bisa keluar dari situasi ini supaya bisa menemui kamu. Atau minimal dia jalan dulu lah. Karena di sini ada sesuatu yang emang nggak bisa di sini. Ada gunung, ada road, ada gunung. Mau ketemu kamu gimana? Kalau kamu nanya perasaan dia terdalam, apakah dia mau ketemu sama kamu? Iya. Tapi di sini hambatannya. Jadi bukan dari dia, tapi dari situasi keadaan yang saat ini terjadi. Komunikasi jadi terhambat. Dia jadi merasa sendiri. Oke? Wow. Nggak bisa gerak orang ini. Kita lihat pikiran dia gimana. Orang ini kekal abadi sama kamu. Ada perasaan di dia itu ingin bertemu, berkabar. Walaupun sedikit dia tahu kabar kamu, tapi dia yakin kamu fine. Dia mau seperti itu. Ada yang udah ngerasain nggak? Dia udah ada koneksi sama kamu. Kalau misalnya dia memang pasif, iya pasif karena keadaan. Kamu harus tahu, teman-teman. Kamu harus tahu banget. Kasihan orang ini, ya, jangan terlalu dipush. Kita punya pikiran jelek sendiri. Kamu jalanin, doain aja dia supaya bisa lepas dari situasi dan kondisi. Karena kenapa? Orang ini berkomitmen, ya, terutama ini ada masalah uang, lagi mencari kunci. Ada ikan, ada kunci, ada yang tertutup. Rezekinya masih tertutup, teman-teman. Tapi jangan kamu tanyakan mengenai hasrat kamu, hasrat dia ke kamu. Ini masih ada, walaupun terhalang, terhambat. Kamu jangan sedih gitu loh, jangan menyerah sih, ibaratnya dalam hal ini. Well, gimana ya aku bisa bilang? Kamu harus bisa mengetahui situasi kondisinya dia. Berat, jadi dia itu sangat berat. Ada dalam satu momen, ya, dia itu dihadapkan kangen rindu sama kamu. Tapi di sini uang, pekerjaan dan lain-lain itu dia lagi mencari. Jadi tolong sabar. Itu yang bisa aku katakan sama kamu. Kalau kamu di sini ada perasaan kecewa, wajar. Tapi kan aku bisa bantu, Kak. Gak segampang itu. Ini jaraknya aja udah jauh kayaknya ya. Jaraknya antara kamu ke dia, dia ke kamu, ini sudah sangat jauh. Dan bisa jadi kalian di luar kota loh. Ini gak semakin membaik ya, teman-teman, hubungan kamu sama dia. Kamu berhubungan dengan orang seperti ini. Kalau dibilang dia ada anak, mungkin ada yang udah punya anak, ada yang sudah berkomitmen dengan orang lain. Tapi kamu jangan khawatir, kalau perasaan cinta sama kamu, aku jamin kekal abadi. Ya. Walaupun dia tahu sedikit-sedikit kabar kamu, make sure kamu baik-baik aja katanya. Kita akan selami perasaannya ya.
mata, ada kartu hati di sini. Apa yang membuat dia cinta sama kamu? Kamu adalah salah satu orang yang aku bilang, memang dia upayakan gitu loh. Ini ada usaha. Dia ada usaha. Dia cinta kamu dengan usaha. Dia tahu cara yang dia lakukan, dia akan melakukan segala hal untuk bisa ada namanya komunikasi sama kamu. Walaupun dia memang gak jujur-jujur banget ya, teman-teman. Ya mungkin dia sudah ada pasangan, sudah punya anak. Itu yang dia tutupin mungkin dari kamu. Karena ada pilihan di sini. Komunikasi kamu sama dia nggak lancar. Pilihan bisa jadi pilihan orang yang sudah bersama dia dan kamu. Kemudian bisa jadi pekerjaan, antara pekerjaan dengan kamu. Jarak ini membutuhkan biaya. Oke? Keuangannya. Apa yang dia bisa lakukan dalam rasa sakit? Dia hanya bisa berdoa dan berupaya menjadi orang yang bijak, tidak memaksakan semua kehendak. Kamu jangan merasakan kalau dia tenang-tenang aja di sana. Ada over emosional dari dia. Ada sisi emosional, sisi marah, sisi ketidakadilan. Kenapa aku kayak gini? Kenapa aku jadi jauh? Kenapa aku jadi nggak bisa ngomong sama kamu dengan lancar? Kenapa keadaanku seperti ini? Itu ada. Dia mau marah sama keadaan nggak bisa, teman-teman. Orang ini, ingat, dia ini dari water sign ya. Jadi orangnya lebih realistis dan nyata. Memikirkan kamu itu cukup mengontrol emosi, menguras tenaga. Dia butuh balancing, teman-teman. Tolong ya, buat kamu di sini. Aku tahu kamu tuh sayang banget sama dia. Kamu tuh cinta banget, bahkan mungkin sampai nangis kayak orang gila mau ketemu sama dia ya. Itu pernah aku alami. Tapi kita harus tahu bahwa kita nggak bisa memaksakan apa yang kita mau gitu loh. Kalau keadaan kondisinya memang seperti ini dan aku lihat memang tidak butuh dia nggak butuh untuk dipaksa gitu loh, untuk sesuatu yang dia nggak bisa. Jadi kamu harus tahu, kita harus memandang dari sisi dia. Jangan kayaknya nggak mungkin deh kak, kayaknya ini deh, lo belum tentu, siapa tahu benar. Selain itu, dia juga nggak kemana-mana kok ya. Ada komitmen mungkin yang sudah dibuat, mungkin dia memang save his ass ya, menyelamatkan dirinya sendiri dari satu situasi. Mungkin dia ada pasangan, ada anak atau whatever. Tapi kalau kamu bilang apakah dia juga ada komitmen dengan aku dari dirinya sendiri ya, bukan secara nyata, yes. Dia di sini masih insist kok untuk memperhatikan kamu dari jauh. Ada koneksi spiritual dan batin di sini. Tapi kalian nggak usah khawatir ya. Dia lagi ada upaya walaupun jalannya belum kelihatan. Dia hanya bisa kasih, dan kesempatan itu hanya kecil. Untuk pergerakan ke kamu di sini, itu harus butuh sesuatu yang besar dan dia lagi cari celah untuk itu. Ini kebaca semua, teman-teman. Jadi aku bilang dia adalah orang yang memang bertanggung jawab gitu loh. Ya maksudnya bukan berarti bertanggung jawab dia tuh jujur dan apa, tapi lebih kayak memikirkan juga kok kondisinya sekarang kayak gimana, kayak gitu. Jadi nggak main-main ya, nggak main-main. Kemudian di sini aku akan bukakan yang menjadi penghambatnya apa, karena ada kartu Coffin di sini.
penghambatnya adalah berbagi. Oke? Dia harus sharing, mungkin kalau dia punya uang, dia juga harus sharing dengan keluarganya. Dia butuh bantuan, dia butuh uang, dia butuh bantuan, atau dia di sini kondisinya memang sedang sulit gitu. Dia butuh help, dia butuh uluran tangan. Dia mau ada komunikasi sama kamu. Why not? Itu yang membuat kalian kadang-kadang komunikasinya jadi kayak miskom dan kalian berantem gitu loh. Ya kan? Karena ada kayak birds di sini. Birds itu artinya adalah bisa jadi satu komunikasi kecil antara kamu dan dia, bisa berantem. Tuh. Ada salah satu yang menyimpulkan di sini. Oh ya, kondisi kamu gini, kamu gini. Itu dari pikiran kamu sendiri gitu loh. Makanya ini tegang gitu loh ngomongnya. Ada satu komunikasi yang gak lancar antara kamu sama dia. Padahal dia butuh bantuan. Kamu kayak salah terka si tower, dan di sini ada solid. Orang ini mungkin sudah menikah ya, dan tapi kayak feel, dia sudah menikah nih ya, tapi ada tower. Tower itu kesendirian atau lonely. Ada perasaan lonely. Mungkin dia nggak diurus, kita nggak tahu. Ini kondisi dia sebenarnya. Orang ini penuh dengan kesedihan ya teman-teman, karena aku lihat rezekinya jujur aja belum kelihatan banget. Kalau misalnya ketemu kamu kan dia harus cakep, harus berpenampilan rapih supaya kamu nggak hilang feeling. Persona auranya itu diperhatikan orang ini ya. Apalagi kalau dia Scorpio, Cancer, penampilan dan kebersihan itu penting gitu. Aku cuma bilang sama kalian, jangan pernah mencoba untuk berasumsi. Apa yang ada di pikiran kalian itu belum tentu, teman-teman. Belum tentu kayak gitu. Lalu bagaimana hubungan ini ke depannya? Dengan situasi yang kondisi seperti ini, apakah hubungan kalian masih akan bersama? Jawabannya iya. Tapi memang kalau mau ketemu, mau apa? Ini agak lama ya teman-teman. Bisa 7-8 bulan baru bisa ada harapan. Dia keluar dari situasi sulit kayak gini. Ada star, ada tower, ya. Ada harapan dia keluar dari satu situasi sulit, dan hubungan kalian di sini bukannya aku bilang ini makin membaik ya. Mungkin banyak ujian dan cobaan, tapi di sini segala macam situasi dan lain-lain itu akan berakhir dan akan menjadi satu situasi yang baru. Kita akan lihat kenapa ada kartu The Tower, apa yang terjadi setelah kartu The Tower muncul. Nanti dia akan ada waktunya untuk memiliki kamu lagi, dan kalian di sini mungkin, ya aku nggak tahu ya. Mudah-mudahan bisa berkomunikasi dan berjodoh bertemu, begitu. Ya, walaupun aku lihat di sini mungkin kalian tidak untuk soulmate selamanya, tapi akan ada komunikasi lagi. Ingat ya teman-teman, ini pembacaan adalah untuk orang yang masih ada kontak sama kamu, bukan dia ngeblok kamu sama sekali. Dia nggak ngeblok kamu, tapi mungkin tidak lancar gitu loh. Hubungan affair kalian ini masih berjalan, ya. Bukan berarti kalian pernah jadi orang ketiga atau orang keberapa, terus udah nggak kontak-kontakan 2 tahun, 3 tahun. Ini nggak berlaku pembacaannya. Jadi hanya untuk energi yang memang dia kadang-kadang block, unblock. Itu bisa gitu loh. Dan teman-teman di sini aku sarankan ya, mulai sekarang
harus mulai tahu dan bisa memanifest dan bisa mengerti apakah orang ini emang benar-benar berhasil kita tarik atau enggak gitu. Tapi nanti aku akan buka untuk readingannya ya. Mungkin kita akan buat pick a pile kalau aku ada waktu nanti malam. Kalau aku nggak sibuk ya boleh gitu, aku nanti buat, nggak tahu kapan, mudah-mudahan bisa nanti malam. Pick a pile apakah orang ini tuh memang terkoneksi sama kamu gitu loh. Jadi supaya kamu tahu kalau misalnya memang sudah tidak terkoneksi dan itu kata kamu ini, jangan pilih file yang lain gitu ya. Jangan pilih file yang lain. Kalau udah satu-satu, jangan kamu tonton semuanya, itu akan energinya kecampur. Kenapa ada pick up file? Pick up file tuh bagus sebetulnya, tapi kamu harus jangan denial. Oke? Nanti aku akan bukakan koneksinya. Kamu nggak boleh denial, tapi dan harus terima. Dia terima kamu terkoneksi atau enggak sama dia, gitu aja. Lanjutan dari video ini part satunya ya. Jadi yang kedua nanti kita pick up file dan apakah pesan angels untuk kamu. Give your relationship a chance. Jadi work on your partnership. Ya udah jalanin aja. Mau kayak apa situasinya, kamu harus sabar menunggu. Siapa tahu semesta itu buka jalan karena kalian di sini masih ada ketertarikan. Oke? So buat kamu semuanya di sini yang sudah menyaksikan video aku, terima kasih banyak. Ini akan aku buka jam 3 ya. Semoga kalian happy dan kalau ada waktu silakan lakukan personal reading kalau memang ini ngerasa nggak cocok. Nanti deskripsi boxnya dibaca. Thank you, bye-bye.